Kemudian pertanyaannya, bagaimana Ustadz halnya tentang buangan air yang dialirkan ke sungai? Nah ini kejadian di masyarakat kita saja di Ya, Indonesia terlarang. ini sungai itu adalah Tempat buangan. colokan terbesar, tempat buangan terbesar. Ya. Kemudian bagaimana, kan tadi menyanyi katanya tidak boleh. Terus ada orang yang dengerin HP di toilet atau di kamar mandi, Ustaz. Kemudian yang ketiga, Afwan Ustaz, kalau dalam perjalanan tidak ada air, bagaimana kita bisa beristinja, baik itu naik mobil pribadi atau bus atau kereta? Ya. Ya. Ustaz. Kalau buangan air yang dialirkan ke sungai terlarang sama. Terlarang sebenarnya ya. Terlarang sama. Jadi kan Kita sama, sekarang mesti seperti itu Ustaz ya, rata-rata. seperti itu ya. Itu yang kemudian tradisi yang perlu diselesaikan di negeri kita dan negeri-negeri muslim yang lain. Tapi yang unik adalah meskipun negeri Afghanistan itu negeri yang terbelakang ya. Iya. Dari sisi peradaban masih terbelakang dibanding kita, dari Ya. sisi kemajuan ekonomi pun terbelakang dibanding kita, tapi pemeliharaan mereka pada air sangat luar biasa. Di sana air itu dari mulai hulu sampai ke hilir bersih begitu, nggak dikotori. Pokoknya sebetulnya tinggal ada kesepakatan saja melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan ajaran Islam. Yang namanya sungai dari hulu sampai ke hilir bukan tempat buangan. Tidak boleh buang sesuatu apapun ke sungai. Yang ada adalah air sungai dipelihara dari awal sampai akhir. Itulah sumber air yang sangat murah Sungai. bagi kehidupan. Ya, di waktu pemerintahan Harun ar-Rasyid Ya. di masa Abbasiyah di Baghdad ada dua sungai besar, ya namanya Sungai Furat dan Sungai Dajlah, Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Dan kedua sungai tersebut ternyata sungai yang sangat bersih layak minum. Iya. Dan ada larangan khalifah saat itu, mungkin sekarang Perda atau Pergub atau Perpres. Perpres namanya atau undang-undang yang Persul. melarang menggunakan air Sungai Eufrat dan Sungai Tigris kecuali air tersebut dibawa keluar dari sungai, silahkan digunakan dengan sepuasnya dengan baik. Itu ya. Terus berikutnya apa tadi? Mendengarkan HP di toilet, Ustaz. Ya, Dengar mirip. dengan nyanyi katanya, kan kalau nyanyi pakai suara Ya, sendiri, kalau dengar mirip-mirip HP. lah, mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Di toilet itu kan tempat di mana bersemayamnya setan-setan ya. Iya. Mendingan kita zikir, ta'awud dari godaan setan kepada Allah, kemudian dibandingkan dengan harus mendengar nyanyian. Dan di toilet itu tuh dilarang betah. Jarang betah ya. Ya, dilarang betah. Jadi kalau sudah hajat itu Harus sudah segera. terselesaikan, mandi sudah terselesaikan, segera keluar gitu. Itulah toilet. Berikutnya, Terakhir, tadi yang tadi ketiga ada yang kerabat terakhir. Nah ini, perjalanan saat nggak ada air. ya. Gimana untuk Para istinja? ulama, Ustaz? para Menimbang, ulama ya. kemudian memandang pada posisi di perjalanan, di bis, di kereta api tidak ada air, bisa pakai tisu, bisa pakai tisu. Tentu tisunya kan bisa di beberapa bagian ya, Iya, supaya bersih. Kalau batu itu kan 3 bagian batu atau 3 jenis batu, 3 batu. Kalau tisu kan bisa 3 bagian. Kemudian dipakai untuk bersuci, ya. Kalau bersucinya bersuci dari hadas kecil dari buang hajat kecil kan lebih mudah karena terserap ke tisu. Iya. Jadi para ulama menyebutkan tisu juga bisa berfungsi seperti batu sehingga bisa dipakai untuk alat bersuci. Kalau di gunung kadang daun katanya, Ustaz. Di gunung yang keras-keras lah ya, Yang keras ya. bisa daun. Batu Kalau gunung juga ya. gampang batu, gampang aslinya gampang batu lah. Ya.